Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fitriadi. Saya kepala sekolah di SDN Negeri 1 Dau, Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan pendidikan nasional adalah sebagaimana yang diutarakan melalui tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, yaitu memperkuat komitmen seluruh komponen bangsa untuk berkolaborasi secara aktif demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat negara Republik Indonesia. Setiap pendidikan pasti mengalami beberapa permasalahan yang terjadi, baik itu secara eksternal maupun internal. Setiap jenjang pendidikan pasti mengalami permasalahannya masing-masing. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah program dari hasil musyawarah antar warga sekolah maupun melibatkan warga luar sekolah. Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, maka diperlukan sebuah kemitraan. Kemitraan dimulai dengan mitra pembelajaran seperti antara tokoh sekolah dengan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dengan murid, sesama guru dan tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan dengan murid, murid dengan sesamanya. Hubungan baik dan kemitraan inilah yang nantinya dapat mewujudkan lulusan satuan pendidikan yang berkarakter dan berkompetensi. Kemitraan ini yang penulis sebut dengan mitra sejati terwujudnya lulusan yang berkarakter dan berkompetensi. SDN 1 Dau merupakan sekolah yang berada di Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat. Letak SDN 1 Dau kurang lebih berjarak 175 km dari ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kondisi jalan yang dilewati beragam. Ada yang aspal, ada tanah berbatu, dan tanah liat. Jalan kecamatan belum memiliki akses jalan negara yang terhubung dari kabupaten ke kecamatan dan kecamatan ke Desa Sungai Dau. Jalan yang digunakan adalah jalan milik sebuah PT yang beroperasi di wilayah Kecamatan Arut Utara. SDN Negeri 1 Dau pada awalnya hanya memiliki 3 ruang kelas yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Sebenarnya ada 2 bangunan, namun hanya 1 gedung yang dapat digunakan, terdiri dari 2 ruang kelas dan 1 ruang untuk guru dan kepala satuan pendidikan. Hal ini terjadi karena bangunan tidak selesai dan kelas rusak, dan ini sangat membahayakan bagi murid serta guru. Jumlah guru dan tenaga kependidikan pada awalnya hanya terdiri dari kepala sekolah dan 4 guru. 2 orang guru berstatus bukan pegawai negeri sipil atau honorer, sehingga belum dapat pembelajaran yang maksimal, di mana guru harus merangkap beberapa kelas agar dapat sama-sama mendapatkan pendidikan. Hal ini yang membuat pembelajaran dan hasilnya belum maksimal. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama yaitu pola pikir warga sekolah yang masih tetap karena belum bisa keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kurangnya motivasi bagi baik itu warga sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah itu sendiri. Yang berikutnya, kurang baiknya hubungan antara sekolah dengan pemerintah desa serta masyarakat karena kurang adanya keterbukaan terkait kegiatan sekolah ataupun program-program yang sudah dilakukan di sekolah, hingga sekolah sering berjalan dengan sendiri. Yang keempat, jaringan listrik yang belum tersedia. Yang kelima, jaringan internet juga belum tersedia. Yang ketujuh, juga sering terjadi bencana alam banjir karena alam sebagian sudah rusak, serta kejadian non-alam di lingkungan sekitar desa seperti konflik yang terjadi di perkebunan. Yang kedelapan, anggaran sekolah yang juga sangat minim dikarenakan jumlah murid yang sedikit. Yang kesembilan, sarana prasarana yang sangat minim, fasilitas dan mendukung proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, belum pernah dilakukan baik itu program praktik baik untuk upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di SD Negeri 1 Dau. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program, yaitu Mitra Sejati mewujudkan lulusan yang berkarakter dan berkompetensi. Kemitraan yang dilakukan ada 2, yaitu mitra internal dan eksternal sekolah. Mitra yang dilakukan yaitu mitra internal di satuan pendidikan. Membangun kemitraan yang utama, yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara guru dan kepala sekolah. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti melakukan supervisi dan bimbingan, kolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran, mengambil keputusan secara bersama. Selain itu juga meningkatkan keprofesionalan guru dalam sebuah pelatihan seperti IHT, in-house training, maupun melalui workshop. Dampak mitra sejati internal satuan pendidikan dapat menjadikan guru dan tenaga pendidikan mampu menjadi agen perubahan untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran dan sebagai penggerak di satuan pendidikan. Bukti nyata yaitu dengan bergabungnya SDN Negeri 1 Dau menjadi sekolah penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Arut Utara dan satu-satunya dari 9 sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Bergabungnya SDN Negeri 1 Dau, sekolah penggerak menjadi angin segar yang dalam memberikan pengalaman baru bagi guru dan tenaga kependidikan. Program sekolah penggerak sangat signifikan dan melakukan perubahan mindset di satuan pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Dau. Pola pikir guru sangat jauh bertumbuh dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga membuat proses pembelajaran mengalami perubahan yaitu aktif dan menyenangkan dan sudah dapat melakukan penerapan digitalisasi.
Dampak utama yaitu pada pada proses pembelajaran lebih interaktif, murid dapat merasakan dampak dan praktik baik yang dilakukan kepala satuan pendidikan, dan guru membuat berbagai macam praktik baik yang didokumentasikan dalam sebuah video praktik baik, dan upaya melakukan transformasi pembelajaran. Video praktik baik juga banyak dipublikasikan melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Hasil praktik baik ini juga beberapa mendapat penghargaan dari beberapa ajang. Kegiatan seperti guru berprestasi dan apresiasi di Hari Guru Nasional, walaupun hanya sampai di tingkat provinsi. Mitra yang kedua yaitu mitra eksternal dari satuan pendidikan. Yang pertama yaitu kolaborasi bersama orang tua wali murid dalam mendukung program sekolah. Kemitraan yang terbangun yaitu orang tua juga sebagai pendidik di rumah dalam memberikan pembelajaran karakter. Dampak kemitraan orang tua, berjalannya kegiatan kokurikuler yang melibatkan orang tua sebagai narasumber, kegiatan kerajinan dalam anyaman lokal. Orang tua juga memberikan penguatan karakter kepada murid di internal rumah maupun di rumah. Yang kedua yaitu mitra sejati yang dibangun dengan pemerintah desa, yaitu memberikan sosialisasi kondisi yang dihadapi sekolah saat ini, seperti kekurangan sarana prasarana sekolah yang sangat terbatas. Keterbukaan ini disampaikan dengan mengundang pemerintah desa dan juga melalui kegiatan musyawarah desa atau musrembang di Desa Sungai Dau, Kecamatan Arut Utara. Dampaknya, kemitraan pemerintah desa ini, suatu satuan pendidikan mendapatkan beberapa sarana seperti speaker aktif, TV LCD, dan genset untuk menunjang kelistrikan sekolah. Bantuan ini langsung dari pemerintah desa Sungai Dau. Pihak sekolah juga selalu berkolaborasi terkait pengembangan sekolah maupun perkembangan desa, mendukung program listrik masuk desa, mendukung program internet dengan mengizinkan pembangunan tower internet di area sekolah, titik lokasi yang strategis, dan tempat sinyal nanti dibangun. Selain itu, pemerintah desa juga mempercayakan kepada saya sebagai PJ Kepala Desa, karena berkat dedikasi dan program yang dibuat dapat melakukan perubahan besar pada kemajuan satuan pendidikan. Selain menjadi PJ Kepala Desa, saya dapat memprioritaskan program pendidikan di desa, yaitu program pendidikan, dan akhirnya terlaksananya rehabilitasi ruang kelas desa dan rumah dinas guru sampai dengan sekarang. Selain itu, program beasiswa untuk semua murid di SD Negeri 1 Dau dari pemerintah desa langsung yang dilakukan setiap tahunnya. Yang ketiga, menjalin kerjasama bersama pihak kesehatan setempat yang dilakukan secara berkala, yaitu Puskesmas Sambi. Dampaknya, program kesehatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti program UKS, Sekolah Sehat, program kecacingan, deteksi dini terkait HIV, program imunisasi anak, dan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan murid. Kesehatan awal murid di tahun pelajaran baru, ini dapat menciptakan murid yang sehat, serta mencegah murid dari serangan penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyerang murid. Yang terakhir yaitu membangun kemitraan bersama bank terdekat, yaitu ada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Kemitraan bank ini seperti pembiayaan menabung untuk masa depan peserta didik, dan juga tempat penyaluran beasiswa untuk murid yang tidak mampu maupun yang berprestasi. Program Mitra Sejati merupakan salah satu proyek perubahan yang dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dalam melakukan perkembangan sekolah agar menjadi nyaman dan aman, menjadi tempat pembelajaran murid yang menyenangkan. Dampak besar sudah dialami sekolah seperti peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jumlah sumber daya manusia yang dulunya cuma 2 guru PNS dan 2 honorer, sekarang memiliki 3 guru PNS, 2 guru P3K, dan 1 tenaga kependidikan. Dan guru sudah mempunyai sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Norisma. Saya adalah guru di SDN 1 Dau. Saya merasakan perubahan yang signifikan dari mulai adanya internet, adanya listrik, dan perangkat-perangkat lainnya seperti LCD dalam pembelajaran agar meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Kenalkan, nama saya Sali. Saya merupakan tenaga kependidikan di SD Negeri 1 Dau. Selama saya berada di sekolah ini, saya sudah melihat banyak perkembangan yang terjadi. Misalnya saat proses belajar mengajar yang dulunya mungkin tidak menggunakan media digitalisasi, sekarang kami menggunakan media-media pembelajaran yang sudah digitalisasi. Misalnya selama pembelajaran di kelas kami menggunakan layar proyektor, laptop, dan media lainnya juga. Juga sudah tersedianya akses internet dan juga listrik yang masuk ke Sungai Dau. Perkenalkan, nama saya Marta Dinata. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 1 Dau. Selama saya mengajar di sekolah ini, banyak perubahan yang saya rasakan. Misalnya yang awalnya saya merasa sulit untuk membuat perangkat pembelajaran seperti RPP dan media pembelajaran lainnya. Sekarang saya sudah bisa merancang RPP sendiri dengan bimbingan kepala sekolah. Itulah praktik baik yang saya lakukan, memanfaatkan kemitraan sekolah, baik internal dan eksternal, untuk memajukan menjadi sekolah yang meluluskan murid yang berkarakter dan berkompetensi. Mohon maaf jika ada yang salah. Atas perhatian, atas semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. SDN 1 Dau. Berkreasi dan berkompetensi.